Ada yang unik dalam pertandingan ini teman-teman, di mana Uzbekistan Chess Cup 2024, Vidit Santosh Guraci terkenal dengan pengorbanan-pengorbanan kecilnya. Perwira dikorbankan untuk menukarkan dua pion, tetapi pada saat melawan Nodibrek Yakubov menjadi kewalahan. Antisipasi yang dilakukan lawannya sangatlah bermanfaat ataupun sangat teliti. Bagaimana pertandingannya? Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis pertandingan sesederhana mungkin. Sebelumnya, jangan lupa subscribe untuk channel ini. Selamat menyaksikan. Nodirbek Yakubov memegang buah putih. Dia memulai dengan pion D4. Vidit Guraci pion ke D5. Setelah putih pion ke C4 dan disambut oleh pion, terjadilah pembukaan gambit menteri diterima. Permainan berlanjut, pion ke E4, variasi Saduleto. Hitam tetap memainkan pion, dan putih lagi-lagi memainkan pion ke A4 mengajak pertukaran. Diabaikan, hitam menjaganya dengan pion C6. Pion pukul pion, dan disambut oleh pion. Masih dengan permainan pion ke B3 mengajak pertukaran kembali, tetapi ditolak. Dan di sini diajak pertukaran di lini center dan disambut oleh Nodibrek. Karena apa teman-teman? Walaupun terlihat jika menteri pukul menteri maka putih tidak bisa rokade. Karena apa itu dilakukan? Coba kita analisis. Pion menolak untuk memakan pion tersebut, melainkan pion ke D5 ada kuda menyerang pion E4. Putih memainkan kuda ke D2. Ini analisis dari komputer teman-teman. Ada gajah ke B4 menyerang kuda. Ini sangat kewalahan bagi putih. Pion yang ada di E4 menjadi lemah dan hitam bisa rokade sayap raja dengan mudah. Itu sebabnya Nodibrek Yakubov langsung memukul pion tersebut. Permainan pun berlanjut. Vidit Santosh Guraci gajah tempo skak. Tetapi sebelumnya lagi, kenapa tidak pukul menteri? Dan langkah ini tidak diambil oleh Vidit Santosh Guraci. Analisis yang diperlihatkan oleh komputer, jika ini terjadi, maka gambarannya bisa memainkan kuda ke C6 oleh hitam, menyerang pion yang ada di E5. Putih melindunginya dengan kuda F3, tapi ada gajah mengepin posisi kuda. Permainan berlanjut, pion pukul pion, dan kuda memukul pion yang ada di lini center. Gajah menutup pinan. Ada benteng tempo skak, walaupun terlihat di sini bisa ditutup dengan gajah, maka hitam memukul pion. Dan ke depannya, hitam unggul satu pion. Ini tidak diambil teman-teman. Kita kembali ke langkah aslinya. Vidit Santosh Guraci mengambil tempo skak terlebih dahulu dengan gajah. Nodibrek menutupnya dengan gajah. Tidak mau pertukaran, memundurkannya ke C5, lalu ada kuda ke F3. Hitam memainkan kuda ke C6, menyerang pion yang ada di E5. Putih kuda ke C3, menyerang pion yang ada di B5. Ada gajah mengepin posisi kuda. Selanjutnya putih sudah mempersilahkan pion yang ada di E5 diambil, maka dari itu dia mengambil pion yang ada di B5. Setelah langkah itu diambil kedua belah pihak, lalu putih kembali memukul pion dengan gajah. Dan hitam mengeluarkan kudanya, menyerang pion yang ada di E4. Ada putih pion ke H3 menyerang gajah. Di sini yang menjadi pembeda teman-teman, dan kita pelajari. Vidit Santosh Guraci mengorbankan perwiranya yaitu gajah untuk mendapatkan dua pion. Walaupun terlihat analisis komputer, raja mengelak ke E2, tetapi Nodibrek memukul gajah tersebut. Setelah itu, kuda memukul tempo skak, raja naik ke E3. Membuat situasi sangat tidak nyaman bagi putih, karena rajanya sudah naik ke bangku E3. Terjadi pertukaran beberapa perwira, dan ini dikendaki oleh kedua pemain. Setelah menteri memukul kuda, menteri tempo skak, tetapi bisa ditutup oleh pion. Kembali memukul gajah dan dipukul oleh pion. Permainan masih berlanjut, tempo skak oleh hitam.
raja kembali ke E4 teman-teman. Lihat, pergerakan raja sudah 3 langkah ke depan dari posisi awalnya. Jika salah langkah, maka putih akan mudah dikalahkan. Apalagi kita bisa melihat hitam persiapan ataupun sudah melakukan rokade sayap raja. Bagaimana langkah sensitif yang bisa dilakukan oleh putih apabila salah langkah untuk kedepannya, maka akan fatal. Ini penentunya, kudalah yang menjadi pelindungnya. Kita lihat nanti bagaimana andil kuda ditempatkan ke C3 ini sangat berarti. Pada saat hitam memainkan benteng ke C8 menyerang pion, ada raja melindungi pion ke D4. Seperti yang saya katakan tadi teman-teman, coba kita lihat apabila salah langkah tidak raja yang ke D4, kita langkahkan menteri yang ke D4, maka ini akan fatal. Karena apa? Ada tempo skak oleh pion ke F5. Kelanjutannya, raja ke D5. Ada tempo skak oleh menteri ke G2. Raja dipaksa ke D6. Kembali, hitam berpeluang untuk mengambil tempo skak dan ditempatkan menteri ke C6, raja ke E7, skakmat oleh benteng. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Tetapi, Nodibrek Yakubov melihat hal itu. Dia menggeser rajanya untuk melindungi pion yang ada di C4. Walaupun tidak ada benteng, inilah andil kuda yang saya katakan. Sangat powerful. Menutupnya, lalu hitam mencoba mengambil posisi pion tetapi di backup oleh benteng. Kelanjutannya pun sangat tragis. Setelah pion ke F5 dimainkan oleh hitam, berharap bisa menjaga kotak yang ada di E4. Tetapi ada putih benteng ke E1. Hitam benteng ke D6, lalu putih mengancam posisi pion dengan bentengnya. Bagaimana raja menghindari ataupun berusaha menyelamatkan dirinya ke H8, ada menteri mengajak pertukaran, jelas saja hitam pasti akan menolaknya karena kalah 1 perwira ya, 1 perwira kuda. Beberapa kali kita lihat mengajak pertukaran tetapi menghindarinya. Kali ini setelah posisi tersebut benteng ditumpuk di jalur E. Benteng juga mengantisipasi menumpuknya di jalur 8. Lalu ada menteri kembali mengajak pertukaran. Lagi-lagi teman-teman, hitam menolaknya, penempatan ke A2. Setelah raja mundur ke D3, hitam ke G2 mengancam pion, dan itu dipersilahkan. Tempo skak mengambil pion, ditutup oleh menteri, berharap bisa menguasai kotak yang ada di E8. Jelas saja, Vidit Guraci langsung mengantisipasi kotak tersebut dengan menteri ke H5. Setelah benteng ditempatkan ke E7, mengancam posisi pion, dan menteri bisa ditempatkan ke D4, ancaman kepada pion yang ada di G7, bisa juga nanti menteri ke G3. Tapi sebelum kita melanjutkan langkah aslinya, coba kita lihat. Analis dari komputer mempersilahkan pion yang ada di G7 dipukul oleh benteng. Karena apa? Jika hitam mencoba memukul benteng tersebut dengan raja, jelas rajanya akan tewas. Setelah posisi menteri tempo skak di E7 memaksa raja hitam. Mau kemana dia berlari teman-teman? Ke H8, tempo skak oleh menteri. Ke G8, kembali ke H7. Setelah posisi benteng yang memaksa penempatan ke H7, skakmat. Luar biasa teman-teman. Nodibrek Yakubov memperhitungkan walaupun yang dia korbankan Vidit, sebuah perwira, dia menyambutnya. Langkah yang diambilnya adalah menteri ke G3. Kali ini di backup oleh benteng, pion yang ada di G7. Kembali diserang oleh benteng ke G1. Hitam, benteng ke B8 berharap bisa tempo skak ya. Tetapi tetap saja ditumpuk di jalur G, benteng dan menteri. Tempo skak, lagi-lagi powerfulnya kuda tersebut. Kembali ke C3. Permainan masih berlanjut teman-teman. Tempo skak oleh benteng, memaksa raja mengancam benteng yang ada di B3. Dan benteng tersebut memukul kuda, disambut oleh raja. Langkah ini, Vidit Santos Guraci menyerah. Karena sangat jelas ya, sudah tidak berimbang jika dilanjutkan. Hanya bisa membackup jika mau langkah ke depan seperti langkah safety,
Tetapi ada benteng mengorbankan dirinya dan harus dimakan skakmat menteri ke G7. Ambil pelajaran pentingnya. Saya sudah menganalisis pertandingan sesederhana mungkin. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.